Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak dan Ibu dosen mata kuliah evaluasi gizi dan pengolahan pangan serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Ulana Salati. Saya merupakan mahasiswi program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 dengan NIM 20-45638-TP-12733. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul The Effect of Processing Condition on the Stability of Fructooligosaccharides in Acidic Food Products. 4 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah bahan dan metode, yang ketiga adalah hasil dan diskusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Fructooligosaccharides rantai pendek merupakan oligomer fruktosa yang terdiri dari 2 hingga 4 fruktosil yang dihubungkan oleh ikatan beta glikosidik dan 1 unit glukosa non-produksi yang berada di ujung. Manfaat kesehatan dari Short-chain fructooligosaccharides itu telah didokumentasikan lebih dari 2 dekade, sehingga rantai pendek fructooligosaccharides itu menjadi salah satu oligosakarida prebiotik yang paling terkenal. Saat ini, Short-chain fructooligosaccharides itu banyak sekali di makanan, dan ia lebih mudah menyatu pada makanan dibandingkan dengan prebiotik. Makanan pasteurisasi yang kaya akan fructooligosaccharides rantai pendek berpotensi untuk menunjukkan aktivitas prebiotik yang rendah dan tingkat sukrosa serta gula produksi yang tidak bisa diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari temperatur, derajat polimerisasi, dan matriks makanan pada stabilitas short-chain fructooligosaccharides yang disintesis dengan Rohabexiem yang ditentukan dengan studi kinetik dan menghasilkan strategi sederhana untuk mengurangi hilangnya total short-chain fructooligosaccharides. Kemudian persentase retensi dari komponen food matrix itu akan disimulasikan dalam proses thermal yang berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan beralih ke bahan dan metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah Rohabexiem sebagai enzim komersial, yang kedua adalah standar ketosa, nitosa, dan fructofuranosil-nistose, dan yang ketiga adalah sukrosa dan reagen lainnya. Selanjutnya, uji enzim. Rohabexiem itu memiliki aktivitas transfruktosilasi sebesar 9803 UT per mili menuju sukrosa. 1 unit UT itu didefinisikan sebagai jumlah enzim yang dibutuhkan untuk mentransfer 1 mikromol fruktosa per menit dalam kondisi pengujian yang sama. Ini adalah produksi sirup fructooligosaccharides rantai pendek. Enzim sebanyak 748 UT itu akan ditambahkan pada 150 gram per liter larutan sukrosa dalam 50 milimolar buffer natrium asetat pada pH 5,5 dengan volume total 200 ml. Kemudian campuran reaksi itu akan diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius dan diaduk pada 150 rpm. Lalu reaksi itu akan dihentikan dengan menempatkan sampel pada bed air mendidih selama 3 menit. 2 sirup itu akan diperoleh dengan 2 reaksi menggunakan 2 waktu reaksi yang berbeda, yaitu 7 menit dan 10 jam. Di mana sirup pertama itu dengan waktu reaksi 7 menit dan derajat polimerisasi rata-ratanya adalah 3, dan sedangkan sirup 2 itu dengan waktu reaksi 10 jam dengan TP rata-rata 3,6. Kemudian sirup akan dilipofilisasi untuk percobaan yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah media reaksi. Media reaksi yang digunakan pada penelitian ini adalah buffer natrium sitrat 0,1 molar pada pH 3,5, jus jeruk, dan jus tomat. Media reaksi ini dibuat dengan cara jeruk dan tomat segar itu akan dipotong menjadi 2 bagian, kemudian kulit dan bijinya dihilangkan. Kemudian sari jeruk dan tomat itu didapatkan dari bagian yang dapat dimakan, lalu disaring menggunakan saringan mes sederhana untuk menghilangkan jaringan yang masih tersisa. Selanjutnya, jus jeruk itu akan di-blanching pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit sebelum perkayaan dengan fructooligosaccharides rantai pendek. Selanjutnya adalah kinetika degradasi thermal fructooligosaccharides rantai pendek. Kinetika hidrolisis dari trisakarida atau sirup 1 dan pentasakarida sirup 2 pada 3 media reaksi itu dilakukan pada suhu antara 70 dan 90 derajat Celcius. Campuran reaksi itu dibuat dengan melarutkan sejumlah sirup 1 atau bubuk sirup 2 yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi masing-masing, yaitu sebesar 10 gram per liter tri atau pentasakarida
dan pH itu diatur menjadi 3,5 menggunakan 2 molar NaOH atau 25% HCl dengan volume reaksi 3,5 mili. Selanjutnya, sebanyak 0,7 mili aliquot itu akan diambil pada interval waktu yang tepat. Kemudian, proses hidrolisis akan dihentikan dengan menempatkan sampel pada ice bath selama 10 menit. Kemudian, aliquot akan disentrifugasi pada 2300 kg selama 10 menit. Selanjutnya akan disimpan pada suhu 18 Celcius dan dianalisis komposisi karbohidratnya menggunakan SPLC atau High Performance Liquid Chromatography. pH itu menjadi variabel kritis sehingga membuat kompromi antara jenis mikroorganisme yang dapat tumbuh pada produk makanan dan laju hidrolisis dari fruktooligosakarida rantai pendek. Sehingga kesepakatan yang diambil adalah menggunakan pH sebesar 3,5. Hidrolisis trisakarida dan pentasakarida pada temperatur dan pH yang konstan itu akan diproses dengan model kinetika orde pertama, di mana kinetikanya sudah tertera pada layar. Diketahui bahwa konstanta observe adalah konstanta laju kinetik yang diamati dalam permin, dan T adalah waktu inkubasi sebanyak menit, dan N itu adalah 2 dan 4. Selanjutnya adalah nilai D atau decimal reduction time. Persamaan nilai D itu ditunjukkan pada persamaan yang kedua, di mana D adalah 2303 dibagi dengan konstanta observe. Selanjutnya, pengaruh suhu terhadap nilai itu akan dinyatakan dengan persamaan yang ketiga, di mana Z adalah hambatan termal dan T adalah suhu. Selanjutnya adalah permodelan hidrolisis asam, sukrosa, dan fruktooligosakarida rantai pendek. Parameter kinetika yaitu konstanta observe untuk degradasi termal dari fruktooligosakarida rantai pendek itu terbatas dan tidak ada data eksperimen pada pH 3,5. Sehingga model konstanta observasi itu pada hidrolisis sukrosa dan fruktooligosakarida rantai pendek itu dikembangkan sebagai fungsi temperatur dan pH, di mana menggunakan literasi data sebesar dari range 80 hingga 120 derajat Celcius dan pada pH 4 dan pH 7. Kinetikanya itu dinyatakan pada persamaan yang keempat yang sudah tertera pada layar, di mana K0 adalah faktor frekuensi dalam per menit, EA adalah energi aktivasi dalam kilojoule per mol, R adalah konstanta gas universal sebesar 8324 dikali 10 pangkat -3 kilojoule per mol Kelvin. T adalah absolut temperatur dalam Kelvin, alfa adalah order reaksi terhadap konsentrasi dari ion hidrogonium, dan E adalah basis logaritma natural. Selanjutnya adalah simulasi persen rotasi dari fruktooligosakarida rantai pendek dalam matriks makanan. Proses pasteurisasi itu akan dirancang untuk menghasilkan pengurangan 2 log enzim pektin esterase pada jus jeruk dan pengurangan 6 log oksikoparasi Neosartaia fisheri dalam jus tomat. Sehingga nilai F atau waktu kematian termal yang dibutuhkan adalah 1,6 dan 15,6 menit pada suhu 90 derajat untuk jus jeruk dan jus tomat. Nilai F itu akan dinyatakan dalam persamaan yang kelima yang sudah tertera pada layar, di mana T adalah holding time dalam menit, T besar adalah suhu selama proses dalam derajat Celcius, Z ada 11,4 untuk pektin esterase dan 5,6 untuk Neosartaia fisheri. Kemudian C atau cooking value itu ekuivalen dengan nilai F, tetapi C itu didasarkan pada parameter kinetik dari degradasi fruktooligosakarida rantai pendek yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini, yaitu persamaan ke-6. Kemudian nilai C itu akan dikonversikan ke angka yang mempresentasikan retensi fruktooligosakarida rantai pendek yang dinyatakan dengan persamaan yang ke-7, di mana D90 ada decimal reduction pada suhu 90 derajat Celcius. Selanjutnya adalah analisis karbohidrat. Sampel itu akan dianalisis dengan SPLC menggunakan peralatan Perkin-Elmer Cellis 200 dengan autosampler dan software Total Chrome dengan versi 6.3.1. Selanjutnya adalah analisis statistik, di mana hasil itu akan dianalisis dengan analisis variance atau ANOVA, dan perbedaan antar sampel itu diverifikasi menggunakan uji Torquay. Perbedaan itu dianggap signifikan pada nilai minus P 60,05. Selanjutnya, kita akan beralih ke hasil dan diskusi. Yang pertama adalah permodelan dari hidrolisis sukrosa dan fruktooligosakarida rantai pendek. Di layar
terdapat gambar 1 atau figur 1. Gambar 1 itu menunjukkan polaritas dari nilai prediksi terhadap nilai eksperimental berdasarkan konstanta laju kinetika observasinya. Data yang diprediksi oleh model itu berdasarkan persamaan keempat, sedangkan data eksperimen itu merupakan konstanta laju kinetika orde pertama pada pH 4 dan 7 pada suhu 80 hingga 120 derajat Celcius, di mana A itu merupakan suhu kurasa pada suhu 80, 90, dan 100 derajat Celcius. B adalah trisakarida pada suhu 80, 90, 110, dan 120 derajat Celcius. Tetrasakarida yang ke C itu adalah 80, 90, 100, dan 110 derajat Celcius. Dan D adalah pentasakarida pada suhu 80, 90, 100, 110, dan 120 derajat Celcius. Selanjutnya, parameter model untuk konstanta laju kinetik yang diamati dari sukrosa dan hidrolisis fruktooligosakarida rantai pendek itu diringkas pada tabel 1. Tabel 1 itu menunjukkan bahwa order reaksi itu menurun seiring dengan panjangnya rantai. Yang kedua, energi aktivasi pada tri, tetra, dan pentasakarida itu lebih rendah dibandingkan energi aktivasi milik sukrosa. Hal itu menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan oleh fruktooligosakarida untuk hidrolisis itu tuh lebih rendah dibandingkan punya sukrosa. Selanjutnya, energi aktivasi untuk sukrosa itu sudah sesuai dengan literatur yang ada, yaitu jumlahnya antara 98 hingga 134 kJ. Tetapi, energi aktivasi untuk hidrolisis fruktooligosakarida itu lebih rendah dari yang ada dari literatur, yaitu energi aktivasinya rata-ratanya untuk fruktose hidrolitik atau pembentukan glukosa itu masing-masing 108 dan 80,5 kJ dari inulin rantai pendek dan panjang. Selanjutnya, model itu mengasumsikan bahwa energi aktivasi itu tidak bergantung pada pH dan suhu, tetapi hasilnya juga menunjukkan bahwa energi aktivasi juga tidak tergantung pada panjangnya rantai. Selanjutnya adalah kinetika degradasi termal dari fruktooligosakarida rantai pendek. Tabel 2 itu menampilkan nilai D, degradasi termal dari fruktooligosakarida pada berbagai media reaksi dengan pH 3,5 dan pada berbagai temperatur. ANOVA 2 arah itu menunjukkan bahwa pentasakarida itu lebih stabil dengan perlakuan panas dibandingkan trisakarida pada semua kondisi. Yang kedua, fruktooligosakarida rantai pendek itu lebih stabil pada jus jeruk, lalu jus tomat, dan yang terakhir itu pada larutan buffer sodium citrate. Yang ketiga adalah nilai D terendah itu ada pada trisakarida. Hal itu menunjukkan bahwa senyawa ini tidak stabil pada larutan buffer. Dan yang terakhir atau yang keempat, nilai D itu lebih tinggi daripada target pasteurisasi. Hal tersebut itu menunjukkan bahwa memungkinkan produk makanan itu disterilkan dengan panas tanpa merusak prebiotik ini sepenuhnya. Selanjutnya, nilai Z untuk degradasi termal pada fruktooligosakarida rantai pendek itu ditampilkan pada tabel ketiga. Berdasarkan tabel ketiga, itu dapat diambil kesimpulan bahwa nilai Z itu dapat didekati dengan rata-rata sebesar 245 plus minus 1,7 derajat Celcius menurut standar deviasi. Selanjutnya adalah simulasi retensi persen fruktooligosakarida dalam matriks makanan. Gambar 2 menunjukkan simulasi komputer dari persentase retensi fruktooligosakarida rantai pendek dalam jus jeruk dan jus tomat secara terus-menerus dengan suhu dan temperatur yang berbeda. Gambar 2 juga menunjukkan suhu pemanasan itu ekuivalen dengan suhu sebesar 90 derajat Celcius. Nilai D dan Z-nya itu diambil pada tabel 2 dan 3 sebelumnya. Diketahui bahwa GF2 itu adalah trisakarida dan GF4 adalah pentasakarida. Berdasarkan gambar kedua itu menunjukkan bahwa persentase retensi meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Lalu retensi pada media jus jeruk itu lebih tinggi dibandingkan dengan jus tomat. Yang ketiga, retensi pada GF4 atau pentasakarida itu lebih besar dibandingkan trisakarida. Hal itu menunjukkan bahwa kehilangan total fruktooligosakarida rantai pendek itu dapat dikurangi dengan menggunakan sirup yang kaya akan pentasakarida, di mana sirup tersebut dapat mengimbangi jumlah trisakarida dan tetrasakarida yang hilang ketika proses hidrolisis. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa degradasi hidrolisis fruktooligosakarida rantai pendek itu terjadi selama perlakuan panas pada produk makanan asam. Yang kedua, komposisi akhir itu akan bergantung pada kondisi pemrosesan, yaitu pH, matriks makanan, dP atau derajat polimerisasi dari oligosakarida, tingkat keparahan pemanasan, yaitu berdasarkan suhu dan waktunya, dan yang terakhir adalah berdasarkan metode perlakuan panasnya, yaitu secara batch atau continuous. Selanjutnya itu dapat disimpulkan bahwa kehilangan total dari fruktooligosakarida itu dalam pemrosesan termal itu dapat dikurangi dengan menggunakan sirup yang kaya akan pentasakarida. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah optimisasi persentase retensi fruktooligosakarida dengan metode continuous pada jus jeruk dan jus tomat itu akan bergantung pada suhu prosesnya. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika selama presentasi masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day.